Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miana Sida Putri. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Stephanie sama Vansa Dimas. Nah, kami bertiga akan menayangkan sebuah video hasil diskusi kami yang bertema teori kepuasan dan penghindaran resiko serta informasi dan resiko. Adapun poin-poin dalam video kali ini yang akan kami jelaskan. Untuk poin-poinnya akan dijelaskan oleh Stephanie. Poin-poin penting yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Untuk poin pertama yaitu penjelasan tentang materi teori kepuasan dan resiko, dan dilanjutkan dengan poin kedua yaitu pemaparan cuplikan video tentang manajemen resiko, dan yang ketiga adalah pembahasan tentang analisis jurnal, dan yang keempat adalah contoh sebuah studi kasus dan solusinya. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menelaah kepuasan penghindaran risiko serta pentingnya informasi dalam berinvestasi. Apa itu kepuasan? Secara umum, kepuasan diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan harapan. Dan menurut Kotler dan Keller, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Apa itu resiko? Risiko adalah bahaya yang akan terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam perusahaan, risiko diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Kepuasan dan penghindaran risiko. Kepuasan dan penghindaran risiko merupakan suatu hal yang berhubungan terutama dalam dunia bisnis. Sebagian besar, seseorang membuat keputusan lebih mengutamakan kepuasan dibanding sesuatu yang mungkin tidak ideal dan optimal. Namun tidak sedikit pula seseorang yang memiliki netral atau bahkan tidak mengambil risiko untuk bisnisnya. Seperti seorang investor memiliki 3 kepribadian dalam menentukan investasinya. Nah, sebelum investor memilih apa yang akan dipilih, kita harus mengenali dulu 3 tipe investor. Yang pertama yaitu investor bertipe konservatif. Di sini investor adalah orang-orang yang menghindar dan tidak menyukai resiko. Dalam memilih investasi terbaik, mereka akan mempertimbangkan segala aspek dan membuat skenario yang mungkin terjadi. Untuk menghindari resiko, mereka juga akan bersikap ragu dan menunda untuk berinvestasi, asuransi, produk pasar uang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investor bertipe normal. Normal ini tidak memilih penghindar resiko atau mengambil resiko, jadi posisinya itu normal. Orang-orang yang netral lebih condong kepada tingkat kepuasan yang maksimal, sehingga mereka membutuhkan seorang untuk mengelola investasi saham, investasi reksadana, maupun investasi syariah mereka. Yang ketiga yaitu investor bertipe agresif, adalah orang-orang yang menyukai tantangan dan resiko. Kondisi yang tidak pasti dan fluktuasi justru malah akan membangkitkan semangat mereka. Menebak-nebak dan gambling dalam pengambilan keputusan adalah hobi para investor yang risk loving. Investor tipe ini mengambil tindakan dengan lebih berani dan mudah tergiur oleh investasi yang memiliki high return, apapun resikonya. Oleh karena itu, jenis investasi terbaik untuk orang yang berani adalah investasi saham, properti, dan lain-lain. Kurva kepuasan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kurva kepuasan marginal dari uang yang semakin menurun, konstan, dan meningkat. Sebelumnya teman-teman di sini tuh ada 3 titik, ada B, C, dan D. Nah, orang yang titik D itu termasuk dalam pengambil resiko. Kalau yang konstan itu yang netral, dan yang B itu yang penghindar resiko.
penghasilan atau kekayaan uang sebesar 10.000 memberikan 2 util kepuasan kepada seorang individu tertentu di titik A. Sementara 20.000 memberikan 3 util keputusan di titik B. Jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk cepuk atau melengkung ke bawah, sehingga kepuasan marginal dan dari uang menurun. 4 util kepuasan titik C jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk garis lurus sehingga kepuasan marginal dari uang konstan. Dan 6 util kepuasan di titik D jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk cembung atau melengkung ke atas, uang kepuasan marginal dari uang itu meningkat. Nah, individu yang terkait dengan demikian masing-masing dapat dikatakan sebagai penghindar resiko, netral resiko, dan pencari resiko. Penyesuaian modal valuasi untuk resiko. Nah, di sini teman-teman, dalam bagian ini kita dapat memperluas model valuasi untuk mengakomodasi proyek-proyek investasi yang melibatkan resiko. 2 metode yang sering dipakai untuk melakukan hal ini adalah suku bunga diskon yang telah disesuaikan resiko dan pendekatan kesepadanan kepastian. Untuk perhitungan nilai perusahaan itu, di sini ada rumusnya ya teman-teman, bisa lihat. Nah, di mana yang P itu mengacu kepada laba yang diharapkan dalam masing-masing tahun dari N tahun yang dipertimbangkan, sedangkan R mengacu kepada suku bunga diskon yang disesuaikan untuk dipakai dalam menghitung nilai sekarang dari laba masa depan. Dan sigma atau yang disimbol kayak E itu mengacu kepada jumlah nilai sekarang atau hasil diskonto dari laba masa depan. Dalam bagian ini, teman-teman bisa lihat untuk memperluas model valuasi di atas untuk mengakomodasi proyek-proyek investasi yang melibatkan resiko. Suku bunga diskon yang telah disesuaikan. Untuk sebuah perusahaan yang melibatkan resiko, yaitu menggunakan suku bunga diskon yang telah disesuaikan, yang mana mencerminkan pilihan pemimpin atau investor antara risiko dengan pengembalian. Metode ini lebih cocok untuk mengevaluasi proyek investasi yang relatif lebih kecil dan repetitif. Untuk perhitungannya sesuai dengan rumus yang tertera, di mana RT itu adalah arus kas neto atau proyek investasi dalam periode masing-masing, dengan N itu adalah jangka periode yang dipertimbangkan, K merupakan suku bunga diskon yang telah disesuaikan risiko, dan C0 adalah biaya investasi awal. Untuk grafik yang telah tertera, dapat kita simpulkan bahwa fungsi pilihan risiko pengembalian atau kurva indifferent R mengidentifikasi bahwa manajer atau investor indifferent terhadap tingkat pengembalian sebesar 10% dari aset bebas risiko yang memiliki alfa 0 pada titik A. Tingkat pengembalian persen dari investasi memiliki risiko alfa 0,5 pada titik B. Tingkat pengembalian 20% dari investasi yang memiliki risiko alfa sama dengan 1,0 dengan tingkat pengembalian 32% dari investasi yang memiliki risiko alfa 1,5. Jadi premi risikonya adalah 4%, yaitu 14% dikurangi 10% pada titik B, 10% pada titik C, dan 22% pada titik D. Manajer atau investor yang sangat menghindari risiko sesuai dengan kurva R aksen memiliki premi yang lebih tinggi, sementara manajer atau investor yang tidak begitu menghindari risiko pada kurva ada tanda titik petik 2-nya 2 itu memiliki premi yang lebih rendah untuk tingkat risiko tertentu alfa. Jadi kita bisa menyesuaikan model penilaian perusahaan yang melibatkan risiko dengan menggunakan suku bunga diskon yang telah disesuaikan. Selanjutnya pendekatan certainty equivalent. Pendekatan kesepadanan kepastian menggunakan suku bunga diskon bebas risiko sebagai penyebut dan mengakomodasi risiko dengan modifikasi pembilang dari model penilaian. Secara khusus, seorang manajer atau investor yang akan memberikan kepuasan yang sama.
Sesuai dengan rumus yang tertera, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai A atau nilai alfa, maka semakin besar resiko yang dirasakan oleh manajer proyek. Teknik-teknik lain untuk memperhitungkan risiko ke dalam pembuatan keputusan selain dari beberapa rumus tersebut, kita juga bisa menggunakan teknik perhitungan pohon pengambilan keputusan dan simulasi. Untuk yang pertama, pohon pengambilan keputusan. Manajerial yang melibatkan risiko biasanya dapat dibuat berdasarkan tahap per tahap, di mana keputusan dan tahap berikutnya tergantung pada hasil dari keputusan dan kejadian sebelumnya. Pohon pengembalian keputusan memperlihatkan urutan dari keputusan manajerial yang mungkin dan hasil yang diharapkan dan ditampilkan dari setiap keputusan di bawah tiap situasi dan kondisi alami. Untuk perhitungan simulasi, yaitu model otomatis untuk situasi pembuatan keputusan manajerial yang ingin disimulasikan. Model ini menggambarkan dalam matematis atau berupa bentuk persamaan hubungan antara output dari komoditas bentuk dengan harga, hubungan antara output dan input biaya produksi, hubungan antara output dengan penyusutan, hubungan antara output biaya penjualan, dan penerimaan hubungan pajak output, penerimaan dan pajak. Buatan keputusan di dalam ketidakpastian. Dalam pembuatan kedua ada kriteria maksimin sama kriteria kerugian minimax. Yang pertama yaitu kriteria maksimin. Kriteria maksimin adalah menyatakan bahwa pembuatan keputusan harus menentukan hasil paling yang mungkin dari setiap strategi yang kemudian memilih strategi yang memberikan hasil paling buruk atau yang terbaik. Kriteria maksimin memilih strategi tidak berinvestasi karena menyediakan konsekuensi yang maksimal antara konsekuensi minimum. Yang kedua, kriteria kerugian minimax. Kriteria ini menyatakan bahwa pembuatan keputusan harus memilih strategi yang meminimumkan penyesalan atau biaya oportunitas maksimum dari keputusan yang salah. Apapun kondisi alam yang muncul secara aktual, kerugian sebesar selisih harga indeks dari strategi terbaik di bawah kondisi alam yang sama. Dasar pemikiran pengukuran kerugian ini adalah bahwa kita memilih strategi terbaik untuk kondisi alami tertentu yang telah terjadi secara aktual, maka kita akan menyesal. Begitupun sebaliknya, jika kita memilih strategi-strategi yang lain, maka kerugian adalah selisih-selisih dari strategi terbaik di bawah kondisi alam tertentu yang telah terjadi dengan tingkat dari strategi yang dipilih. Setelah menentukan kerugian maksimum bagi setiap strategi di bawah masing-masing kondisi alam, pembuatan keputusan kemudian memilih strategi yang memiliki nilai penyesalan atau kerugian terendah. Aturan pembuatan keputusan ini mana yang seharusnya dipilih oleh perusahaan dalam kondisi ketidakpastian tergantung pada tujuan masing-masing perusahaan dan pada keputusan investasi spesifik yang dihadapi perusahaan. Metode lain untuk menangani ketidakpastian. Selain kriteria investasi formal, terdapat sejumlah metode informal yang biasanya digunakan oleh pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau bahaya yang ditimbulkan oleh ketidakpastian. Sejumlah metode ini adalah pengumpulan informasi tambahan, meminta saran dari ahli berupaya mengendalikan lingkungan bisnis, dan menjelaskan. Pembuat keputusan biasanya berupaya mengatasi ketidakpastian dengan mengumpulkan informasi-informasi tambahan. Namun, pengumpulan informasi tambahan membutuhkan banyak biaya, dan manajer harus melakukan pengumpulan informasi. Dan informasi ini sebagai suatu investasi. Manajer harus terus mengumpulkan informasi sampai manfaat pengembalian marginal dari tindakan ini sama dengan biaya marginalnya. Informasi dan risiko. Di sini ada 3 tahap atau 3 poin utama. Yang pertama adalah informasi asimetris dan pasar barang rusak. Yang kedua adverse selection. Dan yang ketiga adalah masalah bahaya moral. Untuk yang pertama, informasi asimetris dapat terjadi jika suatu pihak bertransaksi
memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak yang lain. Biasanya dari pihak penjual memiliki informasi lebih banyak tentang produk yang akan dijual. Contohnya itu seperti pasar barang rusak. Dan yang kedua, adverse selection atau yang disebut sebagai pilihan berlawanan. Sebuah konsep dalam ilmu ekonomi, asuransi, dan manajemen risiko yang mana menggambarkan situasi partisipasi pasar dipengaruhi oleh informasi asimetris. Yang ketiga, masalah bahaya moral. Bahaya moral ketika seorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Penerapan manajemen risiko. Halo Jakpronian. Tahukah kamu kalau setiap kegiatan dan keputusan kita mengandung risiko? Apakah iya selalu ada risiko di setiap kegiatan? Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengelolanya? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelolanya? Pemilik risiko adalah orang atau entitas yang memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab sehingga memiliki wewenang untuk mengelola risiko. Lalu, tahukah kamu kenapa kita harus mengelola risiko? Mengelola risiko berarti meramal apa yang bisa mempengaruhi tujuan dan sasaran melalui cara yang sistematis dan ilmiah, bukan dengan tebak-tebak buah manggis, apalagi gambling. Tujuannya agar kemungkinan terjadinya risiko bisa dikurangi dan besarnya dampak kerugian bisa ditekan. Mengelola risiko juga berarti mencari peluang untuk perbaikan hingga selangkah di depan kompetitor. Mengelola risiko sama dengan mengelola sasaran, sehingga dapat diartikan bahwa pemilik risiko sama dengan pemilik sasaran. Bukankah Jakpronian bertanggung jawab atas pencapaian sasaran masing-masing? Karena semua orang dalam organisasi memiliki sasaran kerja, maka semua orang adalah pemilik risiko. Kita semua memiliki tanggung jawab dalam mengelola risiko dan memastikan sasaran kerja dapat tercapai. Apa ya yang akan terjadi jika pemilik risiko tidak peduli untuk mengelola risikonya? Sebagai contoh, yuk kita simak ilustrasi berikut. Ibu Nian menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Ibu Nian adalah pemilik risiko divisi pemasaran. Saat penyusunan RKAP, Ibu Nian mendelegasikan pengisian risk register RKA kepada stafnya. Namun, Ibu Nian tidak turut serta mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam pencapaian RKA. Ibu Nian bahkan tidak peduli dengan identifikasi risiko yang disusun oleh stafnya. Ibu Nian tidak melakukan pengecekan kembali secara rinci terhadap risiko dan pengendalian yang diregistrasikan oleh stafnya. Ibu Nian langsung meminta kepada stafnya untuk mengirimkan dokumen risk register RKA kepada divisi manajemen risiko. Saat sesi challenge dengan tim RKAP pun, Ibu Nian tidak banyak menanggapi atas risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian sasaran RKA. Bahkan tidak menyadari kalau ada risiko yang luput diidentifikasi. Beberapa bulan kemudian, risiko yang tidak teridentifikasi itu muncul dan membuat target pemasaran tidak tercapai. Target penjualan perusahaan pun gagal tercapai. Investasi terbuang percuma. Kemudian, kinerja divisi yang Ibu Nian pimpin pun menurun. Target perusahaan dalam RKA tidak tercapai dan menyebabkan penilaian pemegang saham terhadap perusahaan menjadi jelek. Laporan keuangan menjadi buruk dan perusahaan gagal mendapat bonus. Hal tersebut terjadi karena Ibu Nian sebagai pemimpin tidak aware terhadap sasaran divisinya, sehingga gagal mengidentifikasi dan mengelola risiko. Ibu Nian tidak memiliki rencana untuk meminimalisir terjadinya risiko maupun rencana tindak lanjut penanganan risiko. Selain itu, risiko juga tidak dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan divisi lain ataupun BOD, sehingga perusahaan tidak dapat mengantisipasi risiko. Saat salah satu divisi gagal mengelola risikonya, maka perusahaan akan terkena dampaknya. Dalam berorganisasi,
Kita diibaratkan satu tubuh. Saat salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya akan merasakan sakitnya. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita kelola risiko. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab atas kinerja dan masa depan perusahaan kita. Caranya dengan selalu aware untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan pemantauan risiko secara berkala. Buatlah perencanaan berlandaskan risiko. Laksanakanlah pekerjaan diiringi dengan pengelolaan risiko. Dan ambillah keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Menyadari pentingnya pengelolaan risiko sama dengan menyadari pentingnya pencapaian sasaran. Risiko terkelola, sasaran tercapai. Kita semua adalah pemilik risiko. Yuk, budayakan manajemen risiko. Hasil analisis jurnal yang ditulis oleh Taskia Sakinah, Budi Purwanto, dan Wita Juwita Hermawati. Volume dan halaman Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, volume 7, nomor 1, Januari 2021. Penelitian ini terfokus pada perilaku investor individu saham di pasar modal Indonesia dengan keputusan investasi yang digambarkan dengan menahan atau menjual saham. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hambatan pengambilan keputusan investasi pada pelaku saham Indonesia akibat penghindaran risiko investasi. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu premier dan sekunder. Dengan data premier diperoleh dari investor saham individu pasar modal Indonesia yang didapatkan dari pembayaran kuesioner secara langsung. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan teknik convention sampling. Metode analisisnya yaitu regresi non-linear yang digunakan untuk menunjukkan fenomena loss aversion yang dipostulatkan dalam teori prospek. Sebelum analisis regresi nonlinear dilakukan, perhitungan return aktual saham investor yang dihitung menggunakan data harian dengan basis harga kepemilikan saham periode sebelumnya. Selanjutnya, hasil penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, pengujian fungsi nilai dalam prospek teori. Nah, pengukuran loss aversion ini dalam menggambarkan perilaku keuangan investor individu di Indonesia. Dilakukan pengujian fungsi nilai keuntungan dan kerugian. Pengujian ini disajikan melalui analisis nonlinear dengan return aktual pada sumber X dan return value pada sumbu Y. Hasil tersebut telah disesuai dengan teori prospek yang berbentuk cekung saat kondisi untung dan cembung saat kondisi rugi. Responden yang terdiri dari beragam karakteristik investor pada pasar modal di Indonesia memiliki analisis seperti analisis fundamental, teknikal, maupun ekonomi makro yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, analisis beda dua kelompok. Nah, kebanyakan individu dari Bursa Efek Indonesia memiliki perilaku penghindar resiko yang mana perilaku tersebut dapat berpotensi mengabaikan peluang dalam mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Hal ini diuji dengan analisis uji T2 sampel tidak berpasangan. Perbedaan nilai aktual return dan expected return menjadi hambatan investor untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi. Korelasi ini yang membuktikan bahwa penghindar resiko yang lebih tinggi memiliki proporsi aset yang beresiko yang lebih tinggi pula, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri para investor. Yang ketiga yaitu implikasi manajerial. Penghindaran risiko investasi terjadi ketika nilai pengembalian investasi dalam kondisi untung. Namun sikap tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan karena berpotensi mengurangi peningkatan return.
Hal ini dibuktikan dengan kondisi penghindar resiko yang tinggi akan mengurangi produktivitas investasinya. Untuk menghindari masalah ini, maka diperlukan pengambilan keputusan dalam dua kondisi nilai pengembalian. Jika kondisi untung, maka investor tidak boleh buru-buru dalam menjual sahamnya karena terdapat kemungkinan memperoleh return yang lebih tinggi pada periode selanjutnya. Begitupun sebaliknya, jika penahanan saham yang cukup lama juga dapat menurunkan harga. Untuk menentukan mana yang harus didahulukan, maka dibutuhkan analisis fundamental, teknikal, atau analisis ekonomi makro. Penentuan penghindaran risiko yang tepat memerlukan literasi pasar modal yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari analisis jurnal tersebut. Kelebihannya adalah hasil penelitian mengungkapkan bahwa investor pasar modal di Indonesia telah memiliki perilaku yang telah sesuai dengan teori prospek pada kedua dasar nilai pengembalian. Artinya, jika pasar mengalami kerugian, maka investor dapat menanggung risiko dengan menahan penjualan saham dan berperilaku sebagai risk seeker, sehingga fungsi grafik kerugian akan berbentuk cembung. Untuk kelemahannya, jika perusahaan atau pasar mengalami keuntungan, maka investor tidak dapat mampu menanggung risiko yang ada jika sewaktu-waktu mengalami kerugian dengan menjual saham yang ada dan akan menghindari risiko yang terjadi. Dan perilaku penghindaran risiko inilah yang harus diantisipasi dalam pasar modal karena dapat menghambat investor dalam memperoleh pengembalian nilai yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang akan kita bahas pada kali ini adalah pengambilan keputusan investasi yang ada di Indonesia menjadi salah satu perhatian terutama di Asia Tenggara. Indonesia memperoleh frekuensi transaksi harian saham tertinggi di kawasan ASEAN pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata 387.000 transaksi per harinya menurut data BEI pada tahun 2019. Data statistik BEI pada tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan sebesar 9% total nilai perdagangan saham pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, sehingga Indonesia memiliki perkembangan kinerja pasar modal yang sangat baik. Namun kontribusi investor domestik dalam nilai perdagangan ini memiliki nilai beli yang lebih rendah dari nilai jualnya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh investor asing untuk mendapatkan nilai beli yang lebih tinggi. Untuk penyelesaiannya, pelaku investasi cenderung menghindari risiko pada kondisi untung. Perilaku penghindaran risiko berpotensi menjadi penghambat untuk meningkatkan produktivitas investasi yang disebabkan adanya korelasi yang berlawanan dengan harga aset. Investor dalam meningkatkan produktivitas investasi juga membutuhkan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga perilaku penghindar risiko saat kondisi untung menjadi keputusan yang salah. Penelitian ini terfokus pada perilaku investor individu saham di pasar modal Indonesia dengan keputusan investasi yang digambarkan dan diselesaikan dengan menahan atau menjual saham sehingga memperoleh nilai return yang digunakan dalam analisis penghindaran risiko. Studi kasus yang kedua adalah banyaknya manajer atau investor yang mengalami kerugian akibat kurangnya memperhitungkan risiko yang ada, sehingga menyebabkan target perusahaan yang tidak tercapai, penilaian pemegang saham yang jelek, dan keuangan perusahaan yang semakin buruk. Dan yang ketiga, seorang investor yang gagal dalam berinvestasi akibat terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, seorang manajer atau investor salah dalam menentukan posisi antara penghindar resiko, netral, atau pengambil resiko, yang mana membuat keuntungan yang didapatkan itu jadi tidak maksimal.
Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang telah kami temukan yaitu yang pertama yaitu seorang manajer harus mampu dan dapat meramal apa yang bisa mempengaruhi tujuan dan sasaran dengan cara yang sistematis dan ilmiah sehingga resiko yang timbul itu dapat berkurang dengan besar, dampak kerugian dapat ditekan. Hal ini bisa dilakukan dengan memanage resiko dan melakukan pengolahan resiko dengan tepat. Seorang manajer dalam mengambil keputusan harus mampu mengumpulkan informasi lebih banyak, baik dari pihak organisasi atau perusahaan yang dituju, dengan mengumpulkan informasi tambahan berupa informasi dan data pada masa lalu perusahaan. Dan juga seorang manajer investor harus membuat analisa yang tepat mengenai kondisi perusahaannya. Untuk apa? Untuk dapat mengambil langkah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton cuplikan video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf, semoga materinya bermanfaat buat teman-teman. Kami bertiga mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan yang kurang jelas dan benar serta penyampaian materi yang kurang tepat. Kami bertiga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.